Menjelang keheningan sore, bunyi gaduh dan teriakan mengagetkan warga di Desa Kasumen, Serang, Banten. Saya nggak boleh tinggal diam. Saya mesti lapor polisi. Polisi yang mendapat laporan kemudian mendatangi lokasi kejadian. Ketika pintu didobrak paksa, seorang pria terlihat terkapar tak bergerak. Lalu apa latar kisah yang terjadi? Pagi di Desa Kasumen, Banten, rutinitas Leni menyiapkan dagangan untuk dijual. Sementara Hasan sang suami berleha-leha masih asyik memainkan dawainya. Pak, bantuin aku angkat dagangan, kek. Asik main HP aja kerjaannya. Masa gituin aja mesti dibantu? Pak, kamu kok tega sih sama aku? Hah? Harusnya tuh kamu yang kerja. Bu, bukannya Bapak nggak mau kerja. Tapi kan Ibu tahu, Bapak nggak boleh capek. Hal-halesan aja. Bilang aja kamu tuh males. Terus uang sekolah anak-anak gimana? Harus aku juga yang ngurusin semua biaya-biaya itu, hah? Udah ya, Bu. Serah. Capek aku dengernya. Leni pantaslah geram ketika Hasan hanya mencari-cari alasan. Sayur. Pasangan suami istri, Hasan dan Leni, dirundung masalah. Hasan yang tadinya memiliki pekerjaan, namun semenjak hadirnya anak kedua, Hasan tidak lagi bekerja. Sementara Leni harus banting tulang berjualan sayuran keliling. Ya. Aduh, Mbak Leni cepet banget sih jalannya. Iya, kukira tadi nggak ada yang mau beli. Mau beli apa, Mbak? Saya mau buncis. Sama buncis. Bawang putihnya sama bawang merahnya sekalian. Nih, aku kasih bonus ya. Aku tambahin sawinya buat makan mie ya. Nih. Makasih Mbak. Jadi berapa? 20.000 aja. Ini Mbak. Makasih ya. Iya. Leni tak ingin Hasan hanya berpangku tangan. Dari hasil berjualan sayuran, Leni membelikan Hasan sepeda motor. Niatnya Hasan bisa mengojek dengan motornya demi bisa membantu ekonomi keluarga. Wulan udah datang. Wah, Kamu mau jalan lagi nggak? Ambil barang nih di toko kelontong SSM. udah buat kamu aja, Wo. Saya mau ngopi dulu. Terus nih? Iya. Udah gue ambil ya. Iya. Hasan sejatinya berkeliling mencari penumpang. Namun ia lebih memilih menyeruput kopi di sebuah warung di sudut kampung. San, kamu masih santai saja sini. Sedangkan istri kamu keliling jualan sayur. Kamu malah enak-enakan saat di sini terus. Wo. Saya mau narik atau enggak, itu bukan urusan kamu. Ah. Dia marah. Ketika orang tua Leni berkunjung lalu mendapati Hasan masih terlelap dalam mimpi, membuat terenyuh dirinya. Assalamualaikum. Astagfirullah, Hasan. Ini kopinya, Pak. Ya, makasih. Oh iya, Len. Kamu kasih tahu Hasan. Jangan malas ibadah. Waktunya sholat. Jangan tidur aja. Iya ya. Leni sering kasih tahu. Tapi entahlah, banyak banget alasannya. Kamu gini aja. Bilang ke Hasan, kalau dia mau ibadah, nanti ayah kirimin sembako. Gimana? Iya deh ya. Pesan menohok sang mertua untuk Hasan semata karena peduli dan ingin membantu ekonomi keluarga anaknya Leni.
Pak, udah azan tuh. Sholat sana. Iya. Ayo jalan. Sholat. Iya, Bu. Leni hanya berharap Hasan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Bapak kemana sih? Katanya ke masjid. Udah malam kok nggak pulang-pulang? Assalamualaikum. Pak, kamu dari mana sih? Kok nggak pulang-pulang? Hah? Tadi Bapak ke rumah Bowo. Terus kamu nggak ke masjid? Hah? Enggak, Bu. Kok kamu gitu sih? Nggak tepatin janji? Ayah kan udah kirim sembako buat kita. Bu. Kalau Ibu nggak suka, ya kita tinggal pisah aja. Hasan menanggapi pertanyaan Leni dengan berbeda. Dirundung emosi, Hasan malah mengeluarkan kata-kata yang membuat luka. Leni dan Hasan pasang surut. Ekonomi mereka sedang semrawut. Hasan juga menderita sakit mata yang berkepanjangan. Ketika suatu hari akan pergi berobat, Hasan mendengar celoteh tetangga yang bikin dirinya bertanya-tanya. Mas Hasan, sore-sore gini mau kemana, Mas? Mbak Dia. Ini Mbak, saya mau ke dokter dulu. Ini mata saya sakit lagi. Kalau saya lihat-lihat, mata Mas Hasan sakitnya nggak biasa, Mas. Sakit nggak biasa gimana Mbak? Saya nggak paham maksudnya. Iya, Mas Hasan kayak diguna-guna sama orang. Bisa jadi orang terdekat sama Mas Hasan. Apa dikerjain orang terdekat? Terus saya mesti gimana ya Mbak? Ya kalau saran saya sih mending Mas Hasan pulang dulu ke tempat orang tua atau keluarga deh. Biar sakitnya sembuh dulu, Mas. Gitu ya? Ya deh, makasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Lalu benarkah apa yang dikatakan oleh tetangganya? Benarkah sakitnya karena diguna-guna? Hasan terprovokasi dengan dugaan tetangga yang melihat sakit Hasan karena ulah seseorang. Ia ambil keputusan lalu menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Leni istrinya. Apaan ini? Tanpa diduga surat Hasan yang ditujukan kepada Leni dibaca juga oleh sang mertua. Astagfirullahaladzim. Len? Ada apa ya? Ini lihat. Hasan mau pisah dari kamu. Ya. Ya Mas Hasan mau cerai, mau pisah saya. Mau pisah sama aku ya. Leni gimana ya? Kamu nggak usah khawatir ya nak. Yuk. Hati-hati. Leni yang tak mau menanggapi surat perpisahan dari suaminya semakin kesulitan membiayai kebutuhan keluarganya. Terlebih setelah ia berhenti berjualan sayur keliling. Sementara Hasan yang memilih pisah ranjang juga tidak peduli dengan kondisi yang terjadi. Duh Gusti. Apa aku cari pinjaman aja ya? Lalu Leni mulai terjerat utang demi membiayai kehidupannya. Pasti saya balikin kok Mbak, lu tenang aja. Oke. Permisi. Iya Mas, ada apa ya? Saya Andi. Kasih tahu Ibu Leni, Pak. Hutangnya udah jatuh tempo. Jadi segera bayar cicilannya. Pak, istri saya punya hutang. Emang berapa hutangnya? Hutang istri Anda sekitar 12 juta, Pak.
Gak mungkin, Pak. Istri saya nggak mungkin punya utang sebesar itu. Ini buktinya, Pak. Kasih tahu istri Bapak, suruh cepat bayar. Ya. Permisi. Ketika mengetahui Leni memiliki utang, emosi Hasan tak terkendali. Dari mana kamu? Hah? Dari warung, Pak. Kenapa sih marah-marah? Itu tadi ada yang datang nanyain kamu soal utang. Siapa? Si Andi, katanya kamu punya utang 12 juta. Buat apa uangnya? Buat apa kamu bilang? Ya buat kebutuhan kita lah. Buat bayar uang sekolah, beli beras, iuran sampah, tuh iuran RT apalah segala macam. Emangnya kamu ngasih uang, ha? Bu, Bapak kan nggak diam aja. Buktinya kan Bapak juga ngojek. Iya, ngojek. Tapi uangnya buat apa? Buat diri kamu sendiri. Permisi, boleh nih. Siapa lagi tuh? Permisi, Bu. Mbak Galuh. Iya, ada apa, Mbak? Saya mau nagih utang yang 8 juta, udah jatuh tempo. Kapan mau dibayar? Pasti saya bayar, Mbak. Tapi nggak sekarang ya, Mbak. Soalnya saya nggak punya uang. Nanti terus. Ingat ya, Bu, minggu depan saya kesini lagi, uangnya udah harus ada. Iya, Mbak. Pertengkaran keduanya makin menjadi-jadi. Kamu ya, utang aja terus. Gimana nggak banyak utang? Kebutuhan kita aja tuh banyak. Kamu bukannya bantuin aku cari uang, malah ngomel mulu. Osah. Kenapa sih kamu berhutang gitu kan? Namun tersangka menjawab karena sang suami tidak pernah memberikan nafkah atau uang kepada dirinya dan juga keluarga. Di tengah keputusasaan dengan tagihan utang yang bertubi-tubi, Leni memutuskan berangkat menjadi TKI di luar negeri. Lalu Leni sengaja tak memberitahu kepada Hasan juga anak-anaknya perihal kepergiannya. Kalau begini terus, aku capek. Lebih baik aku jadi TKI aja. Kalau dapat uang kan, aku bisa buat bayar utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu di mana? Alhamdulillah. Sekarang ibu udah jadi TKI. Doain ibu ya. Setelah 3 bulan bekerja di Arab Saudi, Leni baru mengirim kabar kepada anak-anaknya. Ia juga mengirimkan sejumlah uang untuk kebutuhan keluarganya. Ya pulangnya, Sekar kangen banget nih sama ibu. Bertahun lamanya Leni meninggalkan keluarganya di Serang. Kerinduan anak-anaknya semakin memuncak. Waalaikumsalam, Bu. Cepet pulang ya. Iya, sayang. Setelah hampir 7 tahun, Leni berhenti bekerja sebagai TKI. Ia memutuskan kembali ke kampung halamannya dengan segala beban yang masih tersisa. Bang, kayak suara ibu tuh. Masa sih? Iya. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Ya ampun. Anak ibu udah pada besar loh, ya ampun. Ibu gimana kabarnya? Baik sayang, kalian sehat-sehat kan nak? Sehat kamu? Kakak? Sehat ibu. Ya, syukurlah. Ibu kangen banget ya kak. Bu, ayo Bu, aku bikin minum. Ibu pasti capek kan? Rasa rindu terlepas jua saat pertemuan Leni dengan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan Hasan sang suami? 7 tahun berlalu, Leni berharap terjadi perubahan pada suaminya untuk semangat bekerja. Namun kenyataan berkata lain. Pak. Tidur mulu. Sementara Leni sigap mencari sesuap nasi, Hasan memilih untuk tinggal di rumah saja.
Pak, bangun udah siang. Bukannya kerja. Apaan sih, Bu? Gangguin Bapak tidur aja. Bangun. Ah. Walau bertahun bekerja di luar negeri, rumah tangga Leni dengan Hasan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Belakangan masalah mereka makin meruncing. Bu, mumpung anak-anak lagi keluar, Bapak tuh kangen banget sama Ibu. Kamu apaan sih, Pak? Kita tuh udah lama pisah. Kamu udah nalak aku 2 kali. Kamu mendingan tanya Pak Ustadz deh. Kita masih sah atau enggak? Alah, nggak usah tuh nanya-nanya Ustadz. Ibu itu masih istri aku, jadi Ibu harus melayani aku. Aku nggak mau. Adanya penolakan dari Leni membuat Hasan murka. Mereka bertengkar hebat. Lalu inilah yang terjadi kemudian. Bu! Leni yang terdesak bertahan dengan mencekik leher Hasan dengan kuat. Tak lama kemudian, Hasan terkapar tak berdaya. Melihat Hasan terjatuh, Leni ketakutan lalu bersembunyi di dalam kamarnya. Keributan Leni dan Hasan terdengar oleh tetangga. Warga yang penasaran mencoba membuka pintu namun terkunci. Kok dikunci pintunya? Saya nggak boleh tinggal diam. Saya mesti lapor polisi. Curiga dengan apa yang terjadi, warga kemudian melaporkannya ke polisi. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian. Begini Pak, tadi pas saya lewat rumah ini, saya mendengar orang teriakan minta tolong dari dalam rumah ini. Lalu saya coba buka pintunya, tapi pintunya terkunci. Abdul Toki, periksa ke dalam. Siap, deh. Ketika pintu berhasil terbuka, polisi menemukan Hasan terkapar tidak bernyawa di dalam rumah. Laporan, saya menemukan korban telah meninggal dunia. Coba selusuri tempat lain dan cari barang bukti. Siap. Polisi juga memeriksa setiap sudut ruangan di dalam rumah, lalu mendapati sebuah kamar yang terkunci. Polisi yang curiga mendobrak pintu kamar, sementara di dalam kamar Leni meringkuk ketakutan. Saya nggak apa-apa, Bu. Ibu di sini sama siapa saja, Bu? Saya cuma sama suami saya aja, Bu. Ibu harus ikut saya ya. Toki, tolong amankan TKP ya. Siap. Ayo Bu, mari. Selanjutnya Leni dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa terkait kematian Hasan suaminya. Dalam pemeriksaan, Leni menceritakan kejadian yang dialaminya. Saat itu suami saya mengajak untuk berhubungan, tapi saya menolak, Pak. Setelah itu, apa yang terjadi dengan Anda dengan suami Anda, boleh? Kami berdua bertengkar. Setelah bertengkar, apa lagi yang terjadi? Saat itu suami saya gigit tangan saya dan saya hanya coba untuk melepaskan tangan saya. Lalu saya mencekiknya dengan jempol saya, dengan kedua jempol saya. Terus lalu saya pergi ke dalam kamar, Bu. Jadi, Ibu tidak mengetahui bahwa tindakan yang Ibu lakukan tersebut telah membuat nyawa suami Ibu melayang atau meninggal dunia. Saya nggak tahu, Pak.
Jajaran Polres Serang Kota menangkap wanita berinisial W yang membunuh suaminya Asni di kediamannya di Kampung Masigit Lor, Kelurahan Masjid Priai, Kecamatan Kasemen, Kota Serang pada Selasa 31 Agustus 2021 lalu. Pengakuan dari si pelaku bahwa suaminya itu minta berhubungan suami istri. Namun si perempuannya tidak berkenan dikarenakan dia masih memastikan status hubungan suami istrinya masih sah apa tidak. Karena sudah terpisah jalan dan waktu, tidak berkomunikasi, dan dia mengatakan sudah bercerai secara agama. Saya tuh kan ya namanya udah lama, sering bertengkar, suami itu dulu-dulunya gitu ya, dulu-dulunya kan sering bertengkar, sering nyeritain saya, ngejelek-jelekin saya. Kayaknya saya tuh udah berapa tahun gitu nggak dinafkahi suami, kayaknya ada yang ngomong, ih katanya udah nggak dinafkahi suami itu kayaknya udah ceraian kayak gitu. Suami juga sering ngomong, oh kalau suami istri gituan mah nggak mau katanya, mendingan lari, nggak mau, nggak senang saya.